Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 29 April 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang hari mengakibatkan terjadinya sejumlah titik longsor yang merusak bangunan rumah di beberapa lokasi berbeda, diantaranya di Komplek Perumahan Cemara Asri, Perumahan Matauli. Dari peristiwa longsor yang menerjang di beberapa lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut tidak ada menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk peristiwa longsor terparah terjadi di Komplek Perumahan Cemara Asri di Jalan Abdul Razak Simatupang, Kelurahan Sibuluan. Di lokasi tersebut sedikitnya 5 unit dapur rumah warga rata dengan tanah lantaran tanah pondasi rumah amblas akibat tergerus air. Beruntung para penghuni rumah tidak ada yang mengalami luka-luka, sementara tanah perbukitan yang berada persis di belakang SMA Matauli Pandan juga mengalami longsor dan material longsor nyaris menimbun satu rumah warga. Berdasarkan keterangan dari Kepolisian Polres Tapanuli Tengah, selain peristiwa longsor yang merusak bangunan rumah, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah mulai pagi hingga malam tadi juga menyebabkan jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten Tapteng dengan Kabupaten Taput, tepatnya di Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, mengalami amblas sedalam 5 meter hingga menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Mengalami longsoran ada 5 unit rumah, itu pun semuanya hanya dapurnya saja. Namun untuk korban jiwa tidak ada hari ini, dan memang hari ini hujannya sangat berlebihan kapasitasnya. Dari 5 unit tadi Komandan, itu semuanya ada penghuninya ya, 5 rumah itu? Semuanya ada ya, ada semuanya. Buat sementara diungsikan ke rumah familinya dan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang korban. Sementara itu untuk saat ini petugas kepolisian dibantu TNI dan BPBD Pemkab Tapanuli Tengah meminta warga yang bermukim di kawasan perbukitan agar tetap waspada mengingat hujan masih mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menaikkan status temuan gudang BBM yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan ke tingkat penyidikan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus menaikkan status temuan gudang BBM yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan ke tahap penyidikan. Hal itu lantaran adanya temuan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga AKBP Akhiruddin terlibat di dalamnya. Sebelumnya, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama dengan Pertamina Regional Sumbagut melakukan penggeledahan gudang solar yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba pada Kamis siang. Petugas gabungan yang masuk ke dalam gudang langsung menemukan puluhan tempat penyimpanan minyak solar dan sejumlah tangki berukuran besar yang diperkirakan dapat menampung ribuan liter BBM lengkap dengan mesin kompresornya serta 1 unit mobil box yang sudah dimodifikasi. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pasca dinaikkan status ke tahap penyidikan, status dari AKBP Akhiruddin Hasibuan masih menjadi saksi. Namun penyidik terus mendalami keterangan dari AKBP Akhiruddin terkait keberadaan gudang BBM jenis solar tersebut. Itu karena kan terkait dengan kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus, bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Pemirsa, pakar kriminolog Sumatera Utara menilai banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan anak para pejabat publik karena munculnya keberanian akibat kekuasaan orang tua.
Pakar kriminologi Sumatera Utara Redianto Sidi menyebutkan sikap dominan dan arogansi anak pejabat publik erat kaitannya dengan relasi kuasa orang tua. Anak dari seorang pejabat publik akan cenderung bersikap merasa arogan dan kebal akan hukum sebab merasa akan dilindungi oleh orang tuanya yang memiliki kekuasaan dalam bidang tertentu. Seperti halnya kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat Polda Sumatera Utara terhadap seorang mahasiswa sehingga mengakibatkan luka dan viral di media sosial. Terlebih menurutnya dalam rekaman video penganiayaan tersebut, mantan pejabat di Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan turut menyaksikan peristiwa tindak pidana terjadi di hadapannya dan melakukan pembiaran. Hal ini yang kemudian dalam sudut pandang kriminologi dinilai memang ada niatan menunjukkan kekuasaan terhadap jabatan dan status penegakan hukum yang sedang disandang AKBP Akhiruddin Hasibuan. Tentu dorongan ini dengan jabatan dan kekuasaan yang dia miliki, ini yang kita lihat dalam video itu ditunjukkan kekuasaan itu, bahwa ya si korban ini tidak ada apa-apanya dan pelaku tidak khawatir kalau dia melakukan penganiayaan itu akan diminta pertanggungan. Semuanya bagi mereka biasa saja karena memiliki jabatan. Ini termasuk pada kategori dalam konteks hukum, ada orang yang melakukan, ada orang yang menyuruh melakukan, ada yang membantu melakukan. Tentu kalau kita lihat videonya dengan pembiaran itu, bahkan ada seolah membiarkan itu, tentu bisa mengarah kepada orang yang turut membantu melakukan atau membiarkan terjadi satu tindak pidana. Sementara itu, tim tangkap buron atau tabur Kejari Samosir berhasil melakukan penangkapan DPO Jorlevi Situmorang dan Saud Situmorang perkara pengancaman. Pada hari Jumat 28 April 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adik Kawira Putra melalui Kasih Intel Kejari Samosir Richard Nayer Pangitotan Simarmare mengatakan tim tangkap buron atau tabur Kejari Samosir berhasil melakukan penangkapan DPO terpidana atas nama Jorlevi Situmorang dan Saud Situmorang bertempat di rumah keluarga terpidana Saud Situmorang yang berada di Tomok, Kabupaten Samosir. Sebelumnya terpidana Jorlevi Situmorang menyerahkan diri pada Kejaksaan Negeri Samosir. Kemudian tim tabur Kejari Samosir melakukan pengembangan keberadaan terpidana Saud Situmorang dan terpidana Jorlevi Situmorang, memberitahukan keberadaan terpidana Saud Situmorang. Tim tabur Kejari Samosir beserta terpidana Jorlevi Situmorang langsung ke lokasi terpidana Saud Situmorang di rumah keluarga terpidana Saud Situmorang yang berada di Tomok, Kabupaten Samosir. Sesampainya di sebuah rumah keluarga terpidana Saud Situmorang, lalu tim tabur Kejari Samosir langsung mengamankan terpidana Saud Situmorang ke kantor Kejaksaan Negeri Samosir. Sebelumnya kedua terpidana pada tahun 2020 melakukan pengancaman terhadap korban Hotdiman Situmorang bersama dengan istrinya pada saat berada di luar rumah korban terdakwa. Kedua terpidana ditetapkan oleh Pengadilan Balige telah melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman bahwa putusan Pengadilan Balige dengan menjatuhkan pidana kepada para terpidana dengan pidana penjara masing-masing 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun pada tanggal 13 Januari 2022. Merujuk putusan PT Medan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana masing-masing 3 bulan. Richard juga menjelaskan pelaksanaan pengamanan ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2022, di mana bahwa terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain agar melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terpidana selama 3 bulan. Tentunya ini dari si ST ini, Saud Situmorang ini, dia datang ke kita dengan niat baik. Banyak kita koordinasi karena ini kan kasusnya DKK, nah, 2 pelakunya. Jadi kita tanyakan, itu satu lagi mana kawanmu? Dan dia menjawab di rumah. Kita langsung ngambil tindakan, langsung kita jemput ke Tomok, jumpa dia kooperatif, kita bawa ke sini dia. Karena ini kan kasusnya ini putusan dari Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Januari 2022. Sedangkan itu diputus itu 6 bulan percobaan. Dan jaksa mengambil sikap di situ upaya hukum yang itu banding. Dan
kembali putusan PT ini pada tanggal 22 Maret 2022 mengatakan masuk ke 3 bulan penjara. Itu dia. Itu hasil banding ya. Pak, dengar bahwasannya setelah pasca putusan tinggi memutuskan dan pengadilan memerintahkan agar kedua tersangka ini langsung dieksekusi, maksudnya untuk dijebloskan ke penjara. Nah, dengar info di situ kedua tersangka ini melarikan diri atau seperti apa, Pak? Bisa sebetulnya bukan melarikan diri, sebetulnya orang ini kan di tahanan kota. Jadi kita buat surat pemanggilan untuk melakukan eksekusi, tetapi orang ini nggak kooperatif. Tiba-tiba entah apa orang itu datang sama kita kooperatif, orang itu menyerahkan diri, yang satu lagi enggak gitu. Makanya kita lakukan penjemputan langsung ke Tongo. Itu dijemput di Tomong langsung Iya. di rumah tinggal. Iya. Kalau boleh tahu siapa itu yang menyerahkan diri pertama? Pertama itu adalah si John Felix Situmorang. Yang adiknya kandung ini yang kita jemput itu si Saud Situmorang. Yang di Tomong kita jemput langsung, kita hubungi abang ini supaya ngapain adiknya ini, langsung kita jemput ke sana dia. Ada berapa lama orang ini Pak sebelum penjemputan, ada berapa lama selang dari putusan pengadilan kemarin? Artinya berapa lama mereka menghindarkan diri? Ini kan putusan PT ini kan 22 Maret 2022. Ini kan ada upaya hukum juga untuk kasasi. Kita dikasihkan 7 hari itu berpikir-pikir. Ternyata orang itu tidak melakukan upaya hukum lagi. Berarti kalau dia tidak melakukan upaya hukum lagi, berarti dia udah ingkrah. Maka kita melakukan penetapan hakim harus mengeksekusi dia. Pemirsa, informasi dari Kota Wisata Parapat akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas di Kota Wisata Parapat selama arus balik Lebaran 1444 Hijriah, Polres Simalungun melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara pengalihan arus lalu lintas. Selain mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan di lokasi jalan lintas provinsi dan Kota Wisata Parapat dengan jumlah personil sebanyak 95 orang, Polres Simalungun juga melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara pengalihan arus lalu lintas untuk jalur kendaraan yang datang dari Kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Toba melalui jalan alternatif Simpang Palang, dan kendaraan yang datang dari arah Kabupaten Toba menuju Kota Pematang Siantar menjadi satu jalur. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan di lokasi Kota Wisata Parapat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 1444 Hijriah. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan, selain rekayasa lalu lintas untuk melancarkan perjalanan para pemudik selama arus balik Lebaran 1444 Hijriah ini, khusus di Kota Wisata Parapat, personil yang bertugas juga terus aktif untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas mengingat volume kendaraan yang melintas semakin meningkat, baik yang dari arah Kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Toba atau sebaliknya. Memang terjadi kepadatan, tetapi dengan pengaturan anggota kita dan membuat beberapa rekayasa lalu lintas seperti pengalihan jalan, situasi lalu lintas bisa berjalan. Walaupun memang terjadi pengurangan laju kendaraan, tetapi kendaraan-kendaraan yang melintas dan melalui Parapat, termasuk yang menuju Kota Siantar, itu dapat berjalan dan bisa terurai lebih cepat. Selama pelaksanaan operasi ketupat pada Lebaran 1444 Hijriah tahun ini, kendaraan jenis bus dan truk dilarang untuk memasuki kota wisata, serta diberlakukannya larangan parkir kendaraan di lokasi pinggir jalan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lalu lintas yang lancar dan kenyamanan dalam berkendara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya dalam memperkuat infrastruktur program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara melibatkan masyarakat. Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II juga akan melibatkan Poldasu melalui Babin Kaptipmas di desa.
Untuk mendukung perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional yang dilakukan secara padat karya serta pemberdayaan masyarakat melalui upaya penguatan tata guna air irigasi dapat meningkatkan pertanian dan mempertahankan surplus beras di Tapanuli Utara sebagai salah satu lumbung pangan produksi padi di Sumut. Menurut Kepala Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saiful Halim dalam koordinasi dan sosialisasi kepada 75 kepala desa serta 12 kecamatan yang digelar kemarin di Tarutung dalam pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi untuk masyarakat petani di Taput pada tahun 2023. Kepada kepala desa dan warga di 75 desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam hal kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sesuai kebutuhan pangan. Kabupaten Taput pada tahun 2023 mendapatkan 75 usulan yang disetujui dalam program yang akan mencakup di 12 kecamatan sehingga diharapkan untuk dapat mempertahankan surplus beras produksi padi di Taput. Dengan adanya pendampingan dapat mencegah terjadinya penyelewengan pada pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara dapat diawasi oleh masyarakat. Dengan pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat mutu. Selain itu, pada pelaksanaan tahun ini untuk pengawasan dan pendampingan pelaksanaan di lapangan juga melibatkan masyarakat, pemerintah desa camat, dan unsur para petani pengguna air di masing-masing desa. Babin Kamtibmas untuk mendampingi juga kegiatan proses berjalannya pelaksanaan di lapangan, sehingga kita harapkan sebagai ikhtiar kita juga supaya pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran yang telah diberikan negara ini sesuai dengan peruntukannya. Pemirsa, di inti kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, terlihat sebuah pemandangan sampah menumpuk di pinggir jalan, tepatnya di depan kantor Mapolres Labuhan Batu di Jalan HM Tamrin, Kota Rantau Prapat. Semboyan Kota Rantau Prapat merupakan kota idaman, namun semboyan itu kini terlihat berbanding terbalik. Manakala pemandangan kota masih banyak terlihat sampah yang menumpuk tepat di inti kota Rantau Prapat. Salah satu lokasi tumpukan sampah terlihat menumpuk di Jalan HM Tamrin, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, tepatnya di depan kantor Mapolres Labuhan Batu. Selain merusak pemandangan kota, tumpukan sampah ini pun menimbulkan sejumlah aroma berbau busuk dari banyaknya limbah sampah warga setempat yang membuang sampah ke lokasi tersebut. Salah seorang warga Kota Rantau Prapat, Risti, mengaku pemandangan serupa diakuinya masih banyak terlihat di sepanjang jalan di Kota Rantau Prapat. Selain mengganggu pemandangan kota, tumpukan sampah juga menimbulkan aroma tidak sedap. Masih buruk ya? Tapi kan ini kan terlalu jorok nih dek, tengah kota gini. Ya, harusnya sudah ada pemilihan antara sampah yang bisa didaur ulang sama yang tidak didaur ulang. Saya lihat juga beberapa tempat kayak gini banyak di sekitar Jalan Rantau Prapat. Iya. Ya, sangat mengganggu bau, ya? Terus nggak enak untuk dilihat mata. Iya. Salah seorang warga Buyung mengaku banyaknya tumpukan sampah sudah terjadi hampir sepekan. Ini sampai ini kira-kira udah 1 minggu lebih lah, sekitar 10 hari gitu. Ini sampah dari mana kira-kira Pak? Ya? Sampah dari mana ini? Sampah dari warga sini sebagian, dari warga lain juga sebagian gitu. Jadi kira-kira di daerah sendiri kira-kira belum ada kira untuk mengangkat sampah ini Pak? Kalau sampai sekarang belum ada. Udah dikonfirmasi juga sama Kepling, cuman Keplingnya belum ada respon. Jadi harapan Bapak sebagai masyarakat gimana Pak ke depan? Harapan kami sebagai masyarakat ini kalau bisa diangkat lah. Jadi, di sini kan bisa bersih kan, suatu udah kotor gini kan juga jadi menimbulkan penyakit, bau lagi, mengganggu lah semua warga sini. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa kunci sukses dan besarnya sebuah organisasi adalah dengan cara melakukan kepedulian, kekompakan, dan kebersamaan sehingga para anggota maupun kader merasa aman dalam memberikan kontribusinya kepada organisasi tersebut.
Dalam organisasi sangatlah penting membangun citra positif di mana seorang pimpinan dapat memberikan keteladanan dan membangun kebersamaan dengan sinergi satu sama lain. Seperti halnya yang dilakukan keluarga besar putra-putri KBPP Polri Sumut yang akan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk dapat bekerja di perusahaan yang dipimpin pengurus KBPP Polri Sumatera Utara sesuai dengan keahlian dari para anggotanya. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi modal berharga dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota melalui berbagai program yakni pembangunan sumber daya manusia. Kesempatan yang berharga ini disampaikan penasehat PD KBPP Polri Sumut Saiful Safri di hadapan para pengurus dan anggota yang dihadiri Ketua KBPP Polri Sumut Hilmar Silalahi dan pengurus dari kabupaten kota di Sumut di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang kemarin. Penasehat KBPP Polri Sumatera Utara Saiful Safri mengatakan bahwa tujuan yang dilakukan PD KBPP Polri Sumatera Utara adalah untuk membangun kebersamaan dalam mencapai visi misi terutama pembangunan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing sekaligus menumbuhkan sifat dan sikap toleransi yang membawa ketenangan hingga ketentraman sesama anggota. Tahun 2023 ini, keluarga besar Putra Putri Polri Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Hilmar Silalahi akan mempekerjakan sejumlah keluarga besar Putra Putri Polri yang belum memiliki pekerjaan. Ada 3 unit usaha yang sekarang sedang kita bangun. Yang pertama adalah koperasi Makmur Arta Sejahtera yang berdomisili di Kota Medan. Yang kedua rumah sakit ada di Batubara dan yang ketiga adalah pabrik kelapa sawit. Nah, tinggal kita melakukan seleksi siapa yang sangat berbakat untuk bekerja di perusahaan keluarga besar Putra Putri Polri yang notabene-nya pemiliknya sebenarnya individual, Bung Hilmar bersama besannya. Diharapkan keluarga besar Putra Putri Polri ke depan semakin bagus hidupnya dengan lapangan kerja yang kita beri kesempatan. Sementara itu, keberhasilan merupakan cita-cita dari sebuah organisasi yang dapat ditempuh dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang harus dipupuk secara baik. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Peluang ekspor kopi dari Sumatera Utara kian bergeliat, pasalnya kualitas kopi asal Sumatera Utara sudah mendapatkan pengakuan dari penikmat kopi dunia. Kopi merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang berada di dataran tinggi Kabupaten Karo. Pada umumnya, kopi yang banyak dibudidayakan di ketinggian 500 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 21 sampai 24 derajat Celcius tersebut adalah jenis kopi Arabica, membuat biji kopi yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Tingginya permintaan kopi, perlahan petani mulai menggeser komoditas jeruk yang selama ini sebagai tanaman primadona di Kabupaten Karo. Salah satu kebanggaan bahwa kopi Karo dapat ditemukan di 28.000 gerai kopi ternama di dunia. Menurut data Perkebunan Komoditi Kopi Arabica Karo tahun 2021, seluas 2.306 hektar dengan produksi 7.411 ton. Untuk meningkatkan kualitas dan produksi kopi Tanah Karo, Kadis Pertanian Karo Matesa Karo mengaku memberi bantuan benih unggul kepada petani sekaligus memberi edukasi dalam budidaya yang baik agar biji kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik pula. Kopi Karo memiliki ciri khas tersendiri dari cita rasanya. Jadi kopi Karo ini sebenarnya ada khasnya dibandingkan dengan kopi dari kabupaten lain. Kalau kopi Karo ini kan rata-rata kita dibudidayakan kopi ini kan di atas ketinggian 1000 dpl. Jadi dia khas, ada asamnya dan bodinya sangat terasa sekali. Jadi kalau kita misalnya minum kopi Karo akan kita pasti ketagihan ya, pasti tahu bedanya
bagaimana dengan kopi dari daerah lain? Kita sebenarnya di samping lokal ya kan di sini kan sudah banyak kafe-kafe yang berkembang di Kabupaten Karo ini, ekspor juga ya sudah banyak sekali diekspor keluar ya terutama misalnya daerah Arab Saudi, Jepang dan daerah lainnya. Eksportir kopi Sumatera Utara Satria Tarigan mengakui kopi asal Tanah Karo dan daerah lainnya memiliki pangsa pasar di luar negeri. Karena aroma kopi asal Sumatera Utara sangat diminati para penikmatnya. Satria mengatakan ketersediaan kopi asal Sumatera Utara sedikit menurun produksinya, namun terkait kualitas sudah sangat diakui. Permintaan dunia akan kopi asal Sumatera Utara tetap meningkat, namun dengan harga yang bersaing mengingat sejumlah negara lain juga penghasil kopi. Melalui gudang kopi miliknya, Satria Tarigan melakukan ekspor kopi sebanyak 4 kontainer setiap bulan, di mana satu kontainernya berisi 19.200 kg. Saat ini, permintaan lokal mencapai 50-60 ton per minggu. Mengingat permintaan lokal yang semakin meningkat, maka pelaku usaha juga harus menyeimbangkan antara ekspor dan memenuhi permintaan lokal. Meski proses penjualan biji kopi kepada pembeli lokal lebih sederhana, namun jika ekspor terlayani dengan baik, maka jaringan penjualan secara perlahan akan semakin luas dan menjadikan tingkat kepercayaan pembeli dari luar negeri akan semakin baik. Satria Tarigan juga mengatakan ia harus menyediakan stok 2 kali di atas permintaan yang ada, mengingat pembeli lokal dan importir luar negeri kapan saja bisa bertambah. Kopi yang sudah masuk ke gudang akan dijemur di bawah terik matahari selama 2-3 hari untuk kemudian dapat dijual kepada pembeli. Ketersediaan kopi Sumatera Utara belakangan ini sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau masalah kualitas kopi itu tetap bagus. Permintaan dari luar itu tetap ada, namun sudah mulai negara luar beralih ke daerah-daerah lain juga. Itu diakibatkan oleh karena kopi Sumatera sudah terlalu tinggi dibanding dengan kopi-kopi luar. Di tahun 2020 atau 2018 itu kita bisa rata-rata 70-80 ton per minggu. Mengingat perekonomian dunia, negara luar pun sudah beralih ke kopi yang lebih murah lagi. Eksportir muda Citra mengatakan sebagai eksportir harus melakukan cek fisik terhadap kopi yang akan diekspor. Setelah cek fisik, tahap berikutnya adalah aroma dan rasa sesuai dengan karakteristik kopi yang diambil dari petani, seperti aroma spesies, floral, fruity, karena setiap biji kopi dari masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai eksportir kopi, di mana aroma biji kopi yang harus dihindari adalah wangi chemical, wangi alkohol, dan wangi fermented, seperti wine, whisky, dan lain sebagainya. Mengingat kopi dengan aroma ini sangat tidak diminati importir kopi asal luar negeri. Salah satu kelebihan dari biji kopi asal Sumatera Utara adalah pada umumnya memiliki aroma citrus yang merupakan aroma yang paling banyak permintaan dari luar negeri. Citra mengatakan agar keberlangsungan ekspor kopi terus berjalan, setiap permintaan harus diuji kelayakan terlebih dahulu, di mana sampel kopi akan dikirim ke pengimpor. Setelah mendapatkan approve, maka biji kopi akan dilakukan ekspor sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Kesulitannya pasti kita harus tetap jaga konsistensi kualitasnya ya gitu. Karena kan kita terima kopi dari banyak tempat, bagaimana kita bisa menentukan kualitasnya masih sama seperti sampel itu gitu. Makanya setiap barang yang masuk kita uji dari fisik maupun dari aroma atau rasanya. Patokannya kan itu tadi, ada aroma yang dihindari tadi dan kualitas rasanya tadi. Seperti itu. Lagian juga kita mengirimkan sudah ada jenisnya. Misalnya mereka mengirim Mandheling. Jadi kita cari kopi yang Mandheling. Mereka minta Gayo, jadi kita cari kopi Gayo seperti itu. Pertama ya kita tetap jaga kualitas kita, konsistensi rasanya, terus memasarkan produknya yang pastinya seperti itu.
Berbeda dengan menjual biji kopi kepada pengusaha kopi lokal, biasanya calon pembeli menguji kopi yang akan dibeli tidak hanya berdasarkan bentuk fisik dan aroma kopi, namun biasanya langsung dijadikan dengan berbentuk minuman sehingga keyakinan calon pembeli semakin kuat untuk melakukan transaksi karena dapat langsung menikmati cita rasa kopi yang akan dijual. Hal ini juga menjadi kekuatan bagi para penjual biji kopi karena setiap aneka jenis kopi dapat diolah untuk membuktikan sejauh mana keunggulan kopi tersebut. Meningkatnya konsumsi kopi di seluruh belahan dunia sangat menjanjikan bagi para petani hingga eksportir. Untuk meningkatkan ekspor kopi asal Indonesia ke berbagai negara di belahan dunia, salah satu faktor penting adalah menjaga kualitas dan membina hubungan baik dengan pangsa pasar yang sudah ada. Pemirsa, membangkitkan kuliner dan kerajinan UMKM serta budaya dan seniman lokal diresmikan Ria Food Court dan Galeri Ornamen Karo di Brastagi, Kabupaten Karo. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kawasan pariwisata Brastagi. Sebagai salah satu daerah pariwisata di Sumatera Utara, Brastagi Kabupaten Karo perlu pengelolaan fasilitas pendukung wisata seperti kuliner, souvenir, dan hiburan yang menonjolkan budaya lokal. Untuk itu diresmikan Gedung Ria Food Court dan Galeri Ornamen Karo yang berada di jantung kota wisata Brastagi Kabupaten Karo. Di tempat ini tersedia kuliner, souvenir hasil kerajinan UMKM masyarakat. Selain itu juga dipertunjukkan hiburan oleh seniman dan budaya lokal saat liburan dan akhir pekan. Kuliner dan kerajinan UMKM masyarakat Karo diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan, meningkatkan perekonomian masyarakat daerah pariwisata dan juga budaya. Pemerintah Kabupaten Karo mengapresiasi atas hadirnya Ria Food Court Brastagi dan Galeri Ornamen Karo ini. Tentunya bermanfaat bagi masyarakat karena meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Karo, khususnya di Kecamatan Brastagi. Dan diharapkan para pengelola Ria Food Court Brastagi dikelola dengan manajemen yang profesional. Perlu menjaga kualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga UMKM di Food Court Brastagi dapat maju. Juga menghadirkan seniman lokal serta budaya untuk menghibur pengunjung baik lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Karena Tanah Karo merupakan kawasan wisata yang ramai dikunjungi saat liburan atau berakhir pekan. Pemerintah daerah sangat mendukung program-program yang akan dilakukan oleh Food Court Brastagi. Salah satunya adalah UMKM yang ada di Kabupaten Karo nantinya akan ditampung di sini, karena di sini bukan hanya food court, tapi juga di sini nanti dibuka untuk pasar oleh-oleh dari Kabupaten Karo. Dan pemerintah daerah selaku pemimpin di daerah ini akan mengusahakan bagaimana supaya usaha ini berjalan dengan baik, karena apapun yang kita katakan bahwa UMKM di Kabupaten Karo harus berjalan dengan baik sesuai dengan perintah daripada Bapak Jokowi, Presiden kita. Pemirsa, hingga memasuki hari ke-7 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, warga yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara ramai mengunjungi objek wisata air yang ada di Kabupaten Simalungun. Seperti halnya di salah satu objek wisata air pemandian alam sejuk yang lokasinya dikelilingi oleh perkebunan sawit yang berada di Nagori Mariah, Jambi, Kabupaten Simalungun, terlihat ramai dari sejak awal Lebaran hingga hari ke-7 Lebaran oleh warga serta pengunjung yang datang. Peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata air ini, pemandian alam sejuk ini membuat pengelola lokasi objek wisata air lebih melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap para pengunjung anak-anak yang bermain di dalam air.
Pengelola objek wisata pemandian alam sejuk Muhammad Amin mengatakan jumlah pengunjung di Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ini jauh lebih banyak dari Lebaran tahun sebelumnya. Diperkirakan jumlah pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata pemandian alam sejuk ini dari sejak awal Lebaran hingga hari ke-7 Lebaran mencapai 15.000 hingga 20.000 orang setiap harinya. Kabupaten lain seperti Batubara, Asahan, ya, Serdang Bedage, Deli Serdang, sampai ke Binjai. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, pemerintah desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa. Pengalokasian anggaran melalui pelatihan untuk kaum perempuan yang berada di Desa Beringin Kabupaten Deli Serdang bertujuan agar dapat menambah income ekonomi melalui keahlian yang dimiliki. Sesuai dengan peraturan, dana desa yang dikelola digunakan untuk pembangunan fisik dan non-fisik. Sasaran pembangunan non-fisik bagi kaum perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berbagai pelatihan diberikan kepada perempuan di Desa Beringin, mulai dari pelatihan menjahit mukena, membuat baju batik dan memasak kuliner dimsum, serta budidaya jamur. Para perempuan yang tergabung dalam pemberdayaan perempuan Desa Beringin ini mengaku sangatlah senang karena melalui pelatihan kesempatan untuk mengembangkan usaha sudah terbuka luas. Saat ini untuk memperkenalkan hasil karya perempuan Desa Beringin dilakukan melalui kegiatan desa, sehingga seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan juga memiliki ketertarikan untuk ikut dalam pelatihan yang dilakukan. Hasil karya yang sudah dibuat pada umumnya sangat diminati masyarakat karena hasilnya tidak kalah dengan produk lainnya. Olahan makanan dimsum sangat disukai masyarakat dan banyak dipesan dalam setiap acara desa, sehingga perempuan desa di Kecamatan Beringin mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan. Untuk menyempurnakan hasil karya yang dibuat, berbagai masukan dan perbandingan menjadi evaluasi bagi kaum perempuan desa sehingga karya yang dihasilkan akan menjadi sebuah produk yang memiliki daya saing. Kecamatan Beringin. Pemberdayaan dari dana desa ini kami banyak menerima manfaatnya, Pak. Karena dapat menambah income pendapatan untuk kami, keluarga yang biasanya hanya mengurus anak, suami, di rumah hanya duduk sana, duduk sini. Tapi sekarang kami bisa berdaya guna dengan membuat pelatihan dimsum, baju batik, juga baju tidur, mukena. Kami bisa menambah pendapatan. Itulah yang kami rasakan dalam diri pribadi keluarga juga pada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Kepala Desa Kecamatan Beringin Sudarsono menjelaskan program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangatlah diperlukan. Karena pada umumnya perempuan dan di desa memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas yang dipengaruhi rendahnya pendidikan, keterampilan, kecilnya ruang lingkup pekerjaan dan juga hambatan ideologi perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan bagi kaum perempuan sangat diperlukan karena perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian, terutama dalam hal manajemen ekonomi rumah tangga. Kepala Desa Beringin berharap pelatihan ekonomi ini dapat dikembangkan dan diteruskan kepada perempuan lainnya yang ada di desa, sehingga setiap perempuan memiliki modal keahlian untuk memulai usaha yang dapat menambah keuangan rumah tangga. Sebagai aparatur negara, Kepala Desa Beringin akan terus melakukan berbagai upaya agar keberadaan dana desa benar-benar bisa menjadikan perempuan desa kreatif dan tidak hanya mengandalkan keuangan dari suami, namun telah dapat menambah pendapatan melalui keahlian yang telah dimiliki. Bukan berbagai upaya. Benar, bisa dan tidak hanya mengandalkan.
Kan sebagian untuk program ibu-ibu PKK ya, program menjahit mukena dan pakaian batik. Kemudian ada juga kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK tersebut untuk pemberdayaan mereka membuat pelatihan dimsum. Dan mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK yang ada di Desa Beringin dan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat menambah kesejahteraan mereka masing-masing. Program pemberdayaan perempuan melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. Selain itu, melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan perempuan desa ini mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu 30 April 2023. Pada pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Asahan, Labuan Batu, Serdang Bedagai, Langkat, dan Medan. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Langkat, Papak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidempuan. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan potensi hujan sedang terjadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Madinah, Padang Sidempuan, dan Padang Lawas Utara. Dan untuk dini hari berpotensi berawan banyak di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 14 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Pada tanggal 28 April 2023, tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir di lereng timur, pegunungan, hingga lereng barat Sumatera Utara. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Ya Putri dan juga pemirsa, semoga informasi dari BMKG tadi menjadi acuan Anda dalam melaksanakan aktivitas esok 30 April 2023. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.